Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilati Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada tafsir surat Al-Ghasyiyah seperti yang tercantum dalam kitab Wahiyya Makkiyatun. Tafsir surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Al-Madinah. Dan sudah kita sampaikan, surat Al-Ghasyiyah ini digandengkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca dalam salat Jumat, salat Idul Fitri dan juga Idul Adha, ya, digandengkan dengan Sabbihisma Rabbika Al-A'la. Dan ini yang selayaknya untuk kita betul-betul perhatikan, ya, karena kita terutama bagi laki-laki yang diwajibkan salat Jumat sering mendengar surat ini, maka selayaknya untuk betul-betul memahaminya dengan baik dan benar, dan insya Allah akan bisa menambahkan kekhusyuan dalam salatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam salatnya. Dan di antara kiat salat khusyuk yaitu dengan memahami apa yang dibaca, di antaranya yang dibaca oleh imam, ya, di antaranya salat Jumat, yaitu surat Al-Ghasyiyah disunahkan untuk dibaca ketika salat Jumat. Kita langsung mulai dari ayat yang pertama. Allah berfirman, hal ataka hadisul ghasyiyah, apakah telah datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad berita tentang Al-Ghasyiyah. Kita bahas dari awal kata hal. Kata para ulama di sini al-istifham litashwiq. Pertanyaan untuk litashwiq, untuk menjadikan orang itu tertarik ataupun penasaran.
Hal ataka hadisul ghasyiyah, apakah telah datang kepada engkau Nabi Muhammad berita tentang al-ghasyiyah? Ya, hal di sini litashwik, seperti dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Dalam surat As-Saff, ya, Allah mengatakan, apakah hal adullukum, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Hal di situ litashwik, untuk menarik ya orang yang mendengarnya tentang apa yang akan diberitakan. Ini faedah dari hal litashwik. Atau ada pula yang mengatakan hal juga bisa lita'zim, untuk mengagungkan tentang apa yang akan diberitahukan. Ini berkaitan dengan hari kiamat. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Karena ini berkaitan dengan naba'il 'azim, berita yang sangat amat dahsyat, yang sangat agung. Ini juga pendapat sebagian ulama, hal di sini bisa lita'zim, untuk mengagungkan. Kemudian hal ataka, kata-kata ka di sini, engkau wahai Nabi Muhammad, ini sudah kita pernah bahas di surat sebelumnya. Sabbihisma rabbikal a'la, sabbih, bertasbihlah engkau wahai Nabi Muhammad. Itu ada beberapa kategori kata para ulama. Al-khitab, ya, ucapan yang ditujukan kepada Nabi engkau wahai Nabi Muhammad, itu ada beberapa versi, beberapa macam. Ada yang masih ingat tidak? Ada berapa macam? Atau tunjukkan dua saja? Yang pertama memang khusus untuk Nabi, tidak untuk yang lainnya. Contohnya apa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu, untuk Allah mengampuni engkau wahai Nabi Muhammad. Ayat ini khusus, kata-kata engkau hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nanti akan kita lewati surat Asy-Syarah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya, kami telah melapangkan dadamu. Ini khusus, dhamir kaf di sini khusus untuk Nabi SAW, lafdhan wa maknan, secara lafadznya dan juga secara maknanya. Dan yang kedua apa? Yang lafadznya secara asal ditujukan kepada Nabi, namun hukumnya apa? Mencakup kaum muslimin. Di antaranya, ya ayuhan nabiyyu idza talaqatumun nisa, wahai Nabi, jika kalian mentalak ya isi-isi kalian. Ini kata-kata pertamanya ya ayuhan nabi, namun hukumnya berlaku untuk semua kaum muslimin. Demikian pula ya kata sebagian para ulama, sabbihisma rabbikal a'la, ya, itu awalnya untuk Nabi sabbih, namun hukumnya berlaku untuk semua kaum muslimin. Demikian pula di sini, awalnya hal ataka ditujukan kepada Nabi pertama kali, namun hukumnya untuk semua yang sampai kepadanya berita tentang hari kiamat. Hal ataka, apakah telah datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad hadisul ghasyiyah. Al-ghasyiyah, kalau antum baca awal tafsir Ibnu Katsir tentang surat ini, langsung beliau mengatakan hada min asma yaumil qiyamah. Al-ghasyiyah termasuk nama-nama hari kiamat. Sudah pernah kita sampaikan di awal-awal kajian tafsir juz amma,
Kata para ulama, nama hari kiamat itu banyak dalam Al-Quranul Karim. Dan kebiasaan orang Arab, kalau ada sesuatu yang mulia, yang agung, yang besar, itu banyak namanya. Di antaranya hari kiamat. Kata sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, memiliki 50 nama atau mungkin lebih. Hari kiamat memiliki 50 nama lain. Coba sebutkan 10 saja. Al-Ghasyiyah ini sendiri. Nah, yang kedua. Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah. Nun. Bukan. Yaumul Jama'. Hanya 50 baru 5 ini. As-Sa'ah, Yaumuddin, Al-Yaumul Akhir, Yaumul Fasl, At-Tamatul Kubra, As-Sakha, Yaumul Azifah, Yaumut Taghabun. Banyak. Jadi kurang lebih ada 50 nama lain hari kiamat, dan sudah pernah kita sampaikan itu sesuai dengan makna yang terkandung dari kata-kata tersebut. Dinamakan Yaumul Qiyamah sebagaimana firman Allah, Yauma yaqumun nas, dari kata-kata qoma yaqum, hari ketika manusia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan al-yaumul akhir li'annahu la yauma ba'da, karena tidak ada hari setelahnya. Dikatakan as-sa'ah karena dekatnya. Kemudian dikatakan al-qari'ah dari kata qara'a yaqra'u, karena hari kiamat mengetuk hati hamba untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan al-waqi'ah li'annahu yaqa, karena pasti akan terjadi. Dinamakan al-haqqah li tahaqquqihi, karena juga akan pasti terwujud. Yaumul qiyamah dinamakan al-ghasyiyah, yaitu dari kata-kata ghasyiyah yaghsha, karena hari ini yaghshan nas bi ahwali, karena hari kiamat itu akan meliputi semua manusia dengan kedahsyatannya. Ini sekali lagi salah satu nama hari kiamat al-ghasyiyah, karena hari kiamat yaumu yaghsha an-nas bi ahwalihi. Hal ataka hadisul ghasyiyah, apakah telah datang kepada Nabi Muhammad berita tentang al-ghasyiyah? Kemudian kita baca langsung tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, yadhkuru ta'ala ahwala yaumil qiyamah wa ma fiha minal ahwal at-tammati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat dan dari kedahsyatan-kedahsyatannya. At-tammah itu tadi disebut di antara nama hari kiamat at-tamatul kubra. Fa idza ja'atit tamatul kubra. Ini sudah kita lewati pembahasannya surat An-Nazi'at. Kemudian disebutkan kenapa dinamakan al-ghasyiyah, wa annaha talshal khalaiqa bisadaidiha, karena hari itu manusia diliputi dengan kedahsyatan hari kiamat. Ini diantara maknanya, wa annaha talshal khalaiqa bisadaidiha. Kemudian fayujazawna bi a'malihim, kemudian mereka dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan dari sinilah dinamakan yaumuddin, malik yaumiddin. Ad-din maknanya al-jaza, kama tadinu tudanu. Makna ad-din yaitu hari kiamat, karena pada hari itulah Allah membalas semua perbuatan hamba-hambanya. Fayujazawna bi a'malihim wa yatamayyazuna ila fariqain.
pada waktu hari kiamat itulah manusia terbagi menjadi dua golongan, dua kelompok. Fariqin fil jannati. Kelompok yang pertama yang masuk surga. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk kelompok yang pertama ini. Kemudian wa fariqin fis sa'ir. Golongan kelompok yang kedua yang dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min adzabin nar. Fa akhbara an wasfi kilal fariqain. Dan Allah pun mengabarkan dalam surat Al-Ghasyiyah tentang sifat-sifat dan keadaan dua kelompok ini. Di awal-awal surat Al-Ghasyiyah Allah menyebut dua kelompok ini. Faqala fi wasfi ahli nar. Allah lanjutkan pada ayat yang kedua, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah mereka pada hari itu, yaitu hari kiamat, yaumul qiyamah, khasyi'atun. Apa arti khasyi'ah? Tunduk minadzul, karena keterhinaan, wal fadhiha, dan karena keburukan mereka, wal khizyi. Ini sama dengan yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang berseri-seri, ada pula wajah-wajah yang hitam kelam. Itu dalam keadaan terhina, khasyiatun minal dhul. Sebagaimana juga Allah firmankan dalam surat As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah mengatakan, tidakkah engkau perhatikan bagaimana keadaan orang-orang yang masuk neraka? Mereka menundukkan kepala mereka seraya mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, dahulu kami mendengar, dahulu kami melihat, falji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia untuk kami beramal as-salih. Namun wa anna lahu dzikra, kata Allah, tidak akan ada lagi arti penyesalan pada hari kiamat. Ini kata Allah, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah mereka, yaitu penghuni api neraka, dalam keadaan tertunduk, terhina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dilanjutkan, amilatun nasibah. Mereka ta'ibatun fil azab, lelah di dalam azab di api neraka. Tajurru ala wujuhiha, karena kelelahan, keletihan di azab di neraka itu pun nampak di wajah-wajah mereka. Wujuh yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Wa taksha wujuhahumun nar. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wajah-wajah mereka dikelilingi oleh api neraka. Wa yahtamil annal murada biqaulihi wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah fid dunya. Ada dua penafsiran ulama tentang wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Yang pertama, redaksinya berkaitan dengan hari kiamat. Amilatun nasibah tadi, penafsiran yang pertama, mereka letih, lelah karena diazab sepanjang waktu. La yamutu fiha wala yahya. Tidak mati, tidak pula hidup. Tidak mati yang berarti istirahat dari azab, tidak pula hidup berhenti dari azab, terus diazab. Makanya mereka dalam keadaan amilatun nasibah, letih, lelah karena diazab. Itu penafsiran yang pertama sesuai dengan redaksi pertamanya tentang wujuhu yauma idzin khasyi'ah, tentang penghuni api neraka. Penafsiran yang kedua,
mereka amilatun nasiba, mereka telah beramal, mereka telah letih, capek fi dunya. Kenapa? Likauni fi dunya ahla ibadatin wa amalin. Karena waktu di dunia mereka ahli ibadah, ahli amal. Walakinnahu lamma aduma syartuhu wa huwal iman sara yaumal qiyamah habaan mansura. Namun karena syarat diterimanya amal ibadah tidak terpenuhi pada diri mereka, yaitu khususnya masalah iman kepada Allah, maka mereka pada hari kiamat amal perbuatan mereka seperti debu yang diterbangkan oleh angin, tidak ada nilai pahala sama sekali. Saya ulangi lagi, ini penafsiran yang kedua. Amilatun nasiba, mereka telah beramal bahkan capek dalam beramal. Dan ini yang juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir disebutkan penafsiran yang kedua ini. Bahkan beliau tambahkan kisah Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab yang sudah sering kita sampaikan. Ketika beliau bertemu dengan seorang rahib dari Nasara, beliau pun menangis. Ketika ditanya, "Mayubakika ya amral mu'minin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai amral mu'minin? Maka beliau menjawab, "Ketika aku melihat rahib orang Nasara yang ahli ibadah itu, aku teringat dengan ayat ini. Amilatun nasibah." Mereka sudah beramal, bahkan capek, letih, beramal, beribadah. Namun balasannya tasla naron hamiyah, dipanaskan, dibakar di dalam api neraka. Kenapa? Karena tadi tidak ada iman dan ibadah mereka asal-asalan, ibadah mereka tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah dalam Islam tidak cukup hanya niat yang baik dalam beramal, harus diiringi dengan al-ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak mengikuti ajaran kami, kata Rasul, maka tertolak. Ini salah satu penafsirannya. Meskipun kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di pada kelanjutan ucapan beliau di sini, wa hadal ihtimal wa in kana sahihan min haitsul makna fala yadullu alaihi siyaqul kalam. Penafsiran yang kedua ini meskipun dari sisi maknanya benar, karena masih di bawah tadi makna amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sudah kita sampaikan, kalau memang maknanya itu masih istilahnya bisa ditampung oleh lafaz ayat tersebut, maka boleh-boleh saja, kecuali kalau asal-asalan mentafsirkan Al-Baqarah, ditafsirkan apa kemarin misalnya. Ini lafaznya sudah nggak memungkinkan, maka jangan dipaksa-paksakan, ini tidak benar. Makanya kaidahnya selama itu maknanya masih dikandung oleh lafaz ayat tersebut, maka benar-benar saja, boleh-boleh saja. Meskipun yang lebih tepat sesuaikan dengan redaksi. Dalam ayat ini redaksinya berkaitan dengan hari kiamat. Sekali lagi, penafsiran yang paling utama, amilatun nasibah, mereka capek letih, yaitu ketika diadab di neraka. Itu penafsiran yang pertama, dan itu yang lebih utama karena sesuai dengan redaksi. Namun tidak menafikan penafsiran secara makna, yaitu tadi mereka capek letih beramal di dunia, namun balasannya api neraka. Bahkan ini yang juga seperti kita isyaratkan tadi dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, kisah Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab. Artinya beliau mentafsirkan ayat ini berkaitan dengan masalah urusan amal di dunia. Sekedar murojaah, minggu yang lalu atau 2 kajian sebelumnya ada
yang mirip-mirip dengan pembahasan ini. Apa itu? Nah, ada makna yang paling utama, namun tidak mengesampingkan penafsiran yang kedua. Tentang apa? Tentang ayat apa? Ahsanta. Penafsiran yang pertama, ya zikir secara umum dan sholat waktu juga. Tapi yang kedua berkaitan dengan zikir ya hijrah dan juga sholat Id. Baik. Ada yang lain? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Itu ada kata-kata wa dzakara asma rabbih fasalla. Penafsiran yang pertama dan yang utama berzikir secara apa? Umum. Kemudian kalau ada yang membawa qad aflaha man tazakka, membayar zakat apa? Zakat apa? Zakatul fitri, ya. Maka ini secara makna tidak salah, ya. Karena tazakka dari kata-kata tazkiyah, zakat. Cuma ini tidak sesuai dengan redaksi ayat. Kenapa? Karena ayat surat Al-A'la sama dengan Al-Ghasyiyah Makkiyah, sedangkan zakatul fitri itu disyariatkan setelah Rasulullah apa? Hijrah. Paham ya? Jadi itu kaidah para ulama, selama lafadznya itu masih memang bisa ditampung oleh ayat tersebut, tidak ada masalah, meskipun yang utama sesuai dengan redaksi. Nah, ini mirip dengan pembahasan yang tadi. Allah berfirman, amilatun nasibah, kata Syekh, wa hadzal ihtimal wa in kana sahihan min haitsul makna fala yadullu ala siyaqul kalam. Tafsir yang kedua tentang amilatun nasibah yang berkaitan dengan amal yang ditolak di hari kiamat, meskipun secara makna sahih, namun itu tidak pas dengan redaksi yang ada sekarang ini. Bari shawab wal al-maktu bihi huwal ihtimalul awal. Yang paling tepat yaitu penafsiran yang pertama, amilatun nasibah dibawa ke arah apa? Azab di api neraka, mereka letih karena diazab. Li'annahu qayyadahu bidzarf, karena Allah Subhanahu wa taala mengikatnya dengan waktu, yaitu apa? Wujuhu yauma idzin, wajah-wajah mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, ya. Wa huwa yaumul qiyamah. Wa li annal maksud huna bayanu dzikri ahli nar umuman, karena ayat ini redaksinya sekali lagi berkaitan dengan keadaan penghuni api neraka secara umum. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Wa dzalikal ihtimal juz'un qalilun bin nisbati ila ahlin nar. Meskipun penafsiran yang kedua itu masih ada bagian dari pembahasan tentang penghuni api neraka, mereka diazab karena ketidakadanya iman mereka. Wali annal kalam fi bayani halin nas inda ghasyanil ghasyiyah, dan karena memang sekali lagi redaksinya berkaitan dengan keadaan manusia ketika hari kiamat. Hal ataka haditsu al-ghasyiyah falaysa fihi ta'arrudun li ahwali fid dunya. Tidak ada kaitan dengan pembahasan keadaan mereka pada waktu di dunia. Namun sekali lagi tidak dikatakan salah 100%. Namun kalau mau yang lebih utama tadi penafsiran yang pertama. Namun sekali lagi penafsiran yang kedua tidak disalahkan, apalagi itu dari penafsiran Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga para salaf yang lain. Kalau sekali lagi antum mau lihat tafsir para ulama salaf tentang ayat-ayat ini, kembali contohnya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ini ucapan Abdullah bin Abbas dan seterusnya. Nah, adapun yang dibaca sekarang ini hanya ringkasannya saja.
Kemudian wa qauluhu, firman Allah berikutnya, tasla naron hamiyah. Apa arti tasla naron hamiyah? Hamiyah artinya syadidan harruha tuhitu bihim min kulli makanin. Api yang menyala-nyala, yang sangat panas dan mengelilingi semua arah, semua tempat. Itu makna tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah ay syadidatul hararah. Maknanya sama, aniyah artinya yang sangat amat panas. Itu diantara azab api neraka. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ada yang bisa baca lengkap ayatnya? Surat Al-Kahfi dari awal. Kan tiap Jumat antum baca. Nggak ada yang hafal. Qulil haqqu, jangan dari awal. Iya, nggak selesai nanti. Nah, dari awal ayat, bukan awal surat, awal ayat. Qulil haqqu mir rabbik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Ini dari inti pembahasannya. Kami, kata Allah, menyediakan bagi orang yang zalim, bagi orang-orang kafir, api yang gejolaknya meliputi mereka. Ini dalil yang sudah kita sampaikan tadi. Api neraka, api tersebut meliputi mereka dari segala arahnya. Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Jika mereka minta air minum, diberi minum dengan air yang panas seperti dari lelehan besi. Yashwil wujuh, yang membakar wajah. Naudzubillah min dzalik. Fahada syarabuh, inilah air minumnya mereka. Wa amma ta'amuhum, adapun makanan mereka, kata Allah, wa laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidaklah makanan mereka kecuali min dhari, dari buah atau pohon, tanaman yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju', tidak menggemukkan dan tidak pula mengenyangkan. Wa dzalika li annal maqsuda minat ta'am ahadu amrain. Kata beliau, maksud dari makanan itu dua hal. Orang makan itu mendapatkan dua faedah. Imma an yasudda ju'a sahibihi, menghilangkan rasa lapar, wa yuzilu anhu alamahu, wa imma an yusmina badanahu minal hizal, atau menggemukkan badannya. Adapun wa hadha ta'am laisa fi syai'in min hadain amrain, sedangkan makanan di hari kiamat di neraka tidak ada manfaat satupun dari dua hal tadi. Tidak menggemukkan dan tidak pula mengenyangkan. Ini menambah azab di dalam api neraka. Bal huwa ta'amun fi ghayatil mararati. Bahkan ini adalah makanan yang paling pahit, wan natin, paling busuk, wal khisya, yang paling jelek. Nas'allaha al-afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab api neraka. Dan pembahasan seperti ini juga disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Waqiah. Ada yang hafal enggak ayatnya? Wa ashabu shimali ma ashabu ashimal fi samumin wa hamim la barin wala karim. Lanjut. Kamil.
Kamil. Awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lama jamu'una ila miqati yaumin ma'lum thumma innakum ayyuhad dhalunal mukadzibun la akiluna min syajarin min zaqqum. Ini intinya, la akiluna min syajarin min zaqqum. Mereka akan makan dari buah zaqqum, yaitu tadi ya, buah yang tidak bisa mengenyangkan dan juga tidak bisa menggemukkan, bahkan berduri. Na'udzubillahi min dzalik. Laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Wa dzalika li anal maqsud minat ta'am ahadu amrayn imma an yasudda ju'a sahibihi wa yuzilu anhu alamahu. Dan sekali lagi, ini adalah keadaan pertama yang Allah sebutkan dari fariqin fis sa'ir. Na'udzubillahi min adabi as-sa'ir. Taib. Lanjut sedikit lagi. Ini yang kedua, wa amma ahlul khairi, adapun golongan yang kedua dari orang-orang yang baik, fawujuhuhum yaumal qiyamah na'imatun, dalam keadaan berseri-seri seperti yang sudah kita sampaikan tadi, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang hitam kelam. Adapun yang hitam kelam yang pertama sudah kita lewati. Sekarang yang kedua, ai qad jarat alaihim nadratun na'im fanaddarat abdanahum wastanarat wujuhuhum wasur ghayatas surur. Karena mereka mendapatkan kenikmatan, maka nampak pada wajah mereka, tubuh mereka, wajah mereka berseri-seri dan mereka dalam puncak kegembiraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk ahlul jannah. Lisaiha ay qaddamathu fid dunya minal a'malis salihah wal ihsan ila ibadillah. Kenapa mereka masuk ke dalam kenikmatan yang kekal abadi ini? Lisaiha, karena amal perbuatan mereka di dunia, yaitu al-amal as-salihah, amal yang ikhlas yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, wal ihsan ila ibadillah, dan mereka berbuat kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat meraih surga Allah dengan apa? Al-iman wal amalu as-saleh, dan juga berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering kita sampaikan, tidak mungkin orang itu bisa menggapai surga tanpa al-iman wal amalu as-saleh. Meskipun masuknya ke surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun rahmat Allah tidak akan mungkin digapai kecuali dengan iman wal amalu as-saleh. Radiyah it wajadat thawabahu muddakharan mudha'afa, dikarenakan mereka mendapatkan pahala yang disimpan oleh Allah berlipat ganda di hari kiamat. Mereka apa? Radiyah, sangat amat ridha. Fahamidat uqba wa hasalalaha kullu ma tatamanna, dan kalau di surga pasti akan menggapai seluruh yang diinginkan. Wa dzalika annaha fi jannatin, karena orang tersebut berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk ahlul jannah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan keluarga kita di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.